Halo sahabat, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Budining Romsani Nurwidia dalam Sapaan Gembala GKI. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang baik, kami datang kepadamu ya Tuhan, berkatilah hati dan pikiran ini untuk mendengarkan firman. Kami percaya Engkau menghendaki agar kami menerima peneguhan, agar kami mendengarkan sebuah penyertaan, dan Engkau ingin membuat kami menjadi lebih berani lagi menjalani kehidupan pada saat ini. Mungkin masalah datang silih berganti, tetapi kami percaya bahwa Engkau tetap tinggal dan Engkau adalah pribadi yang sama, yang selalu menyertai kami setiap hari. Tuntunlah kami ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mohon, haleluya, amin. Kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan dari Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pasti hampir setiap orang dari antara kita pernah mengalami masa ketika hidup kita itu terasa begitu berat. Ada pergumulan tentang pekerjaan pada masa kini. Banyak orang yang menerima berita-berita tidak mengenakan, seperti tiba-tiba diputus hubungan kerjanya, atau bahkan perusahaan tempat kita bekerja mengalami bangkrut dan tidak memberi informasi. Atau pergumulan tentang kesehatan, pergumulan tentang keluarga, pergumulan tentang ekonomi, atau kesedihan yang seolah tidak kunjung selesai dalam diri kita. Di dalam keadaan seperti ini, kita pasti seringkali berdoa, Tuhan, kuatkanlah aku untuk menjalani hari-hariku. Menariknya, Bapak Ibu, pada hari ini dengan pembacaan kita Yesaya 41 ayat yang ke-10, kita tidak dibuka dengan perkataan atau pernyataan yang mengatakan bahwa aku akan menghilangkan semua masalahmu. Tuhan tidak pernah berkata itu. Tetapi di dalam Yesaya ini dituliskan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Sebuah peneguhan dengan pernyataan penekanan akan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Kehadirannya lebih nyata lagi. Dan terlebih lagi ketika kita melihat sampai dengan hari ini, wah ternyata pertolongannya pun juga terus selalu ada tepat pada waktunya. Nah, di dalam pembacaan firman Tuhan saat ini kita mau menemukan ada 3 hal yang menarik. Yang pertama, dia mengatakan, aku akan meneguhkan. Kita akan menerima peneguhan dari Tuhan. Kita akan dikuatkan dari dalam diri kita oleh Tuhan. Ketika kita melihat situasi mungkin belum berubah, tetapi ternyata kita diberi kekuatan, kemampuan untuk lebih teguh di dalam menjalaninya. Hal ini yang seringkali tidak kita sangka. Dan menariknya itu bisa datang lewat banyak hal. Mungkin di saat teduh kita, mungkin di saat kita sedang berbicara dengan keluarga kita, mungkin saat kita berbicara dengan orang-orang yang tidak kita kenal, kita menerima peneguhan itu. Yang kedua, tertulis, bahkan akan menolong engkau. Dari sini kita diingatkan, Tuhan selalu melihat kita dan Dia akan menolong kita. Pertolongan Tuhan pun sering datang dengan berbagai cara-cara yang tidak kita duga. Melalui keluarga, melalui sahabat, melalui kesempatan baru, atau bahkan melalui damai sejahtera yang membuat kita menjadi mampu bertahan 1 hari lagi. 1 hari lagi. Tuhan membuat kita mampu bertahan 1 hari lagi. Dan yang ketiga, tertulis bahwa aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bayangkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bukan kita yang harus menggenggam tangan Tuhan sekuat tenaga, melainkan Tuhanlah yang memegang kita. Ketika kekuatan kita habis, Dia yang pegang, dan pegangan tangan Tuhan tidak longgar. Dikatakan oleh tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya tidak tahu, tapi mungkin Bapak Ibu menyadari bahwa dari antara kita pasti memiliki tangan kanan itu jauh lebih kuat menggenggam dibandingkan tangan kiri.
Dan kalau mungkin ditelaah secara ilmu kedokteran dikatakan bahwa karena tangan kanan paling sering dipakai untuk bekerja, maka dia kemampuan menggenggam jauh lebih kuat dibandingkan tangan kiri. Tapi bukan itu fokus kita. Kita mau diajak untuk melihat bahwa Tuhan itu menggenggam tangan kita. Sekalipun mungkin kita terkulai lemas, tidak punya tenaga, tapi Tuhan menggenggam tangan kita. Karena itu, jika hari ini Anda merasa lelah, jangan berpikir bahwa iman berarti selalu tampak kuat. Jika hari ini Anda merasa begitu lemah, lihatlah kepada Dia yang selalu hadir, membawa damai sejahtera bagi kita. Kita mau melihat bahwa iman ternyata bukan berarti kita mengabaikan diri kita dan terus harus berusaha terlihat kuat, terlihat perkasa di depan orang banyak, terlihat perkasa di depan istri, di depan anak-anak, atau terlihat perkasa di depan suami dan anak-anak. Tidak. Kita justru melihat bahwa ketika kita beriman berarti kita mau mengakui kelemahan kita sambil tetap percaya bahwa Tuhan tidak melepaskan tangannya atas diri kita. Mungkin kita tidak tahu bagaimana hari esok berjalan. Namun kita mengenal pribadi yang berjalan bersama dengan kita hari ini adalah pribadi yang juga bersama kita esok hari dan seterusnya. Mari kita mengingat bahwa Tuhan memberi kita kekuatan untuk satu hari dan hari esok pun Dia akan memberikan kekuatan. Tuhan akan menemani perjalanan kita untuk hari ini dan bahkan untuk hari esok juga. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Yakinlah bahwa Dia selalu menggenggam tangan kita dalam setiap keadaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita menutup renungan kita pada saat ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena kami selalu boleh merasakan kebaikan Tuhan tiap hari. Berkatilah diri kami ketika kami mungkin saat ini sedang mengalami goyah. Tolonglah kami. Mungkin pada saat ini kami sedang mengalami kelelahan terhadap kondisi hidup kami dengan pergumulan-pergumulan yang datang silih berganti. Kami percaya kepadamu ya Allah, Raja, yang selalu boleh melihat kami, selalu boleh mendengar seruan doa kami, selalu boleh mengabulkan doa kami tepat pada waktunya. Engkau adalah pribadi yang selalu menghadirkan pertolongan bagi kami. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya. Tuntunlah kami agar kami tetap menjadi pribadi yang selalu setia hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Demikianlah sapaan Gembala GKI pada saat ini. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.